Nama perusahaan PT Repenyun Bintang Mas, PT Repenyun Bintang Mas, PT Repenyun Bintang Mas. Pak Bambang, Pak Marvin, saya tunggu di tanggal yang saya bilang tadi. Segera. Dijamin perusahaannya bagus, legal. Dijamin. Pak Bambang, Pak Marvin, Pak Bambang, Pak Marvin, saya tunggu di tanggal yang saya bilang tadi. Segera. Perusahaannya bagus, legal. Perusahaannya bagus, legal. Perusahaannya bagus, legal. Saya tunggu dana saya ya Pak ya. Pak Bambang, Pak Marvin, saya tunggu di tanggal yang saya bilang tadi. Segera. Pak Bambang, Pak Marvin, saya tunggu di tanggal yang saya bilang tadi. Segera. Pak Bambang, Pak Marvin, saya tunggu di tanggal yang saya bilang tadi. Segera. Diduga telah terjadi investasi bodong oleh sebuah perusahaan trading forex yang kuat dugaan telah merugikan 3 orang membernya. Ketiganya telah menunggu ganti rugi dari perusahaan dalam beberapa bulan terakhir, namun ganti rugi tak kunjung diterima. Merasa telah dirugikan, ketiga member tersebut, atas nama Nur Cahaya, Adeliani, dan Emir, meminta bantuan hukum kepada salah satu lembaga bantuan hukum guna penyelesaian masalah yang mereka hadapi tersebut. Ketiganya kemudian membeberkan kronologis dugaan investasi bodong yang mereka alami tersebut kepada media ini. Dalam keterangannya, Nur mengatakan bahwa dirinya dijanjikan hasil yang menggiurkan oleh top leader mereka, atas nama Bambang Pardi Susanto. Nur menyebut jika dirinya diajak Bambang menginvestasikan sejumlah uang miliknya untuk bisnis trading forex pada PT Teknologi Bintang Emas. Dikatakannya bahwa Marvin Uce adalah direktur utama perusahaan yang berkewajiban melakukan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dikatakan Nur telah dijanjikan oleh Marvin melalui Bambang, yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang turut ditandatangani Bambang Pardi Susanto selaku top leader yang telah mengajak Nur agar bergabung pada bisnis itu. Selain Nur, Adeliani dan Emir juga mengutarakan kronologi singkat yang tersimpul pada permintaan kepada Bambang Pardi Susanto dan Marvin Uce agar uang mereka segera dikembalikan sebelum tanggal 10 Juli 2022 nanti. Untuk segera mengembalikan total uang saya selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2022. Nanti saya tunggu segera ya Pak ya. Segera dana saya dikembalikan ya. Nur beserta Adeliani dan Emir diwawancarai wartawan pada Rabu, tanggal 29 Juni 2022 kemarin, di Bilangan Klender, Jakarta Timur. Berikut adalah keterangan dari Nur, Adeliani dan Emir disertai beberapa data administratif yang berhasil dihimpun media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara perihal pembukaan akun saya BPT Repenyu Bintang Emas. Berikut ini ya. Di bulan Juli itu saya didatangi oleh Ibu Ninu untuk mengajak saya membuka rekening di PT Repenyu Bintang Emas dengan menunjukkan legalitas usaha perusahaan tersebut. Dan dia tunjukkan siapa pejabatnya, komisaris, direktur utamanya, ownernya, foundernya, sehingga saya mempunyai keyakinan itu perusahaan baik dan perusahaan yang legal. Assalamualaikum, saya Bu Nur Cahaya. Saya masuk di Revenue Bintang Emas, diajak sama temen, namanya Bu Narsi. Sesudah saya masuk, saya dikenalkan sama Pak Bambang. Kami bergabung di satu perusahaan. Top leader kami namanya Pak Bambang Pardi Susanto. Jadi bergeraknya di bidang apa tuh?
bisnis katanya robot trading. Kami dijanjikan keuntungan berapa persen ya, waktu itu saya juga kurang jelas karena saya ini kan sudah tua. Dari yang saya masuk akun saya yang 16.230 itu ada 5 akun. Jadi ibu sendiri bisa punya 5 akun atas nama ibu sendiri? Nama saya 3 akun, anak saya Emir Alfarizah 2 akun, satu lagi ponakan saya namanya Irwan. Berarti 6 akun semua ya? Per akunnya bayar berapa tuh Bu? 16.230 dari mereka, tapi kalau kita tarik itu jatuhnya 11.000. 11 juta apa 11? Dikalikan 10.100. Kalau yang 1.100 itu kalau ditarik jadi 11.000. Oke, berarti untuk masuk ke perusahaan apa itu tadi namanya? Revenue Bintang Mas. Revenue Bintang Itu berganti-ganti. Tadinya apa tuh ya, trading apa terus diganti lagi. Saya kan sangat bingung karena masalah persoalan perusahaan itu tidak saya terlalu mendetil. Nama perusahaan yang saya tahu Revenue Bintang Mas. Waktu awal saya join, saya dibawa ibu saya pergi ke daerah Kuningan, Mega Kuningan, itu kantornya di Dea Tower 1 dan Dea Tower 2. Jadi waktu pertama kali saya visit ke sana, itu masih di Dea Tower 2 di lantai 7. Kantornya space-nya nggak terlalu besar, tapi cukup untuk mereka melakukan presentasi dan merekrut program MLM mereka di sana. Terus yang kedua itu di Dea Tower 1 itu di lantai 11 itu ruang kerjanya cukup besar karena sudah banyak member yang datang ke sana bawa downline-nya untuk menawarkan MLM forex mereka, seperti itu. Kita datang ke perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut saya bertemu dengan Pak Bambang, Bu Betty, dan teman-teman yang lain serta Bapak Komisaris. Nah, di situ kami bertemu kan saya ditawarkan untuk membuka user atas nama saya. Saya masih berpikir, apakah ini bagus apa tidak ya? Saya sempat berpikir juga, agak ragu. Tetapi setelah saya lihat legalitas usaha di depan yang terpampang itu, nama perusahaan PT Revenue Bintang Mas, siupnya ada, ya saya yakin itu tidak mungkin bohong. Nah, di situ juga ada Pak Marvin waktu saya membuka. Kemudian saya buka hari itu 12 sebesar 16.200.000 rupiah. Saya dijanjikan kita trading dengan robot. Kalau kita ambil itu WD namanya. Saya WD itu maksudnya penarikan hasil yang dijanjikan mereka. Oh gitu ya. Sesudah itu mereka suka mengajak sepertinya ke Labuan Bajo dengan iming, pokoknya kita di iming yang enak seperti kapan aja duit itu mau diambil, mau kapan, mau malam, mau apa bisa di WD. Tunggu 24 jam bisa. Tapi kalau Sabtu sama Minggu itu tidak bisa. Kalau WD Jumat berarti jatuhnya Senin. Keuntungan bisa kita tarik keuntungan dari perusahaan. Oh gitu. Tapi tarik modal juga bisa kapan aja itu. Dia bilang tidak dipersulit, perusahaan kita sangat mudah, tidak menyusahkan orang. Pokoknya ibu-ibu aman di sini, itu aman, nggak seperti di perusahaan-perusahaan lain, tidak dipersulit. Oke, setelah itu kan pengakuan dari mereka, penjelasan dari mereka bahwa ketika nasabah atau user mau mengambil kembali dananya, maka di situ tidak ada kendala. Nah itu kan pengakuan mereka, tetapi yang berdasarkan kenyataannya seperti apa? Sesudah ada 6 bulan lah saya merasa main. Terakhir saya masuk itu di bulan November tanggal 24 Platinum. Saya mengirim itu sama Pak Pardi. Selama ini saya mengirim transfer duit ke Pak Pardi Susanto. Mulai dari silver, Bambang, Pardi. Tadi katakan Bambang itu. Bambang. Itu mulai dari silver sampai ke platinum itu dia melalui dia Pak Bambang tersebut. Saya ngirim ke rekening dia.
Oke, jadi yang penting kan Ibu ketika melakukan transaksi itu memberikan sejumlah uang kepada Pak Bambang itu melalui transfer. Transfer Atas ke nama- BCA atas nama Pak Bang Pardi Susanto. Oke, setiap kali transaksi ya. Ya, Pardi S dia itu. Nah, apakah pernah juga Ibu mentransfer bukan ke Pak Bambang, mungkin ke perusahaan atau apa, ada nggak? Enggak, saya nggak pernah mentransfer ke perusahaan. Cuman ada satu pertama main itu kalau nggak salah saya itulah Bu Narsi ke dia karena saya belum kenal Pak Bambang. Jadi Pak Bambang ini seperti leader begitu ya? Top leader kita. Oh, ini top leader. Dia punya rumah 99 yang dia masuk kita itu seperti direkod apa itu nama? Dikumpulkan kita sering. Oh ya, direkod. Dia sering bercerita keindahan, kenyamanan, yang senang-senang, tidak pernah susahnya. Pokoknya yang enak-enak. Jadi kita tergiur lah dengan itu karena saat pandemik lagi kadang-kadang dia bilang, wah untuk apa tukang mobilnya jual aja atau seperti rumah atau apa gimana lah, suka gitu menceritakan sama kita tergiurnya di situ. Jadi Ibu ada yang pernah Ibu jual nggak dari aset-aset Ibu untuk masuk ke situ, masuk trading ini? Ada mobil saya, top leader saya Pak Bambang. Kalau urusan Bapak bilang Bapak sebagai pengantar, ya Bapak harus bertanggung jawab ke Pak Marvin, tolonglah dimintakan. Bapak kan tahu sudah di depan Bapak diam aja. Kenapa saat itu Bapak tidak mau membantu saya? Malah Pak Marvin menekan saya suruh nanti tunggu pengacara. Pada bulan Januari terdengar agak goyang-goyang nih, ada isu-isu dari Roy Sakti bahwa perusahaan ini trading itu mulai ada masalah. Saya berniat mencairkan uang saya minta dicairkan uang saya karena ibu saya kebetulan sakit waktu itu, sakit COVID. Saya minta cairkan uang saya itu dicairkan tapi dimasukin ke EA sama trading satu lagi. Tapi saya terkejut juga sesudah nol, tapi kenapa dimasukin ke EA sama ke JOS? Maunya saya dicairkan dulu, masukkan ke rekening tabungan saya dulu, nanti keputusannya sama saya mau masuk kemana. Tapi karena saya tidak terima, akhirnya uang saya itu dikembalikan lagi ke Platinum lagi. Terus saya heran kok dalam waktu 2 jam kok bisa berpindah begitu aja. Ini mungkin ada settingan atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi kenapa kalau pencairan nunggu berminggu-minggu gitu loh? Itu kan pindah akun dari user akun ke user EA, kemudian dibagi 2. Hanya jam 5 sore, jam 7 malam udah kelar. Terus saya minta kembaliin jam 7:30 udah jadi rekening kembali lagi gitu loh, mudah banget. Tapi ketika WB kenapa harus berminggu? Kadang-kadang waktu Januari itu sampai berminggu-minggu. Tapi pernah juga sih 2 hari ya, sering 2 hari itu sebelumnya. Nah, selesai itu Kak. Terus janji Turki itu saya pernah pertanyakan, janji Turki gimana nih Pak, yang Platinum? Apa benar masih mau berjalan ini trading? Karena kalau agak ragu-ragu saya mau cairkan. Nanti aja, tunggu, jangan begitulah, bla 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 bla, tunggu. Kita kan kalau ada pun apa-apa, kalau ada apa-apa ini kan bisa dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Kasih waktu 3 bulan sampai bulan Juli. Hitungannya April, Mei, Juni, Juli, April, Mei, Juni, awal Juli uang itu sudah kembali. Nah, tapi setelah kita tunggu 3 bulan ini, sepertinya Pak Marvin menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Saya butuh uang saya, karena itu saya dapat dari uang pensiun saya yang saya bekerja selama 35 tahun. Itu memang sebagian, tapi itu kalau orang pensiun itu saya sangat butuh sekali, karena itu uang saya buat kehidupan saya sehari-hari dan kelanjutannya. Ya, jadi intinya sebenarnya mereka sengaja membangun sebuah manajemen konflik untuk mengulur-ulur waktu. Karena begini, ini perusahaan kan sudah mencakup atau merekrut banyak member sampai 2.000-3.000 lah, ekspektasi saya seperti itu. Karena saya lihat juga di WA grup kami itu banyak member-membernya. Jelas ini sangat merugikan. Bayangkan kalau satu member dia ngambil satu akun 16 juta. Kalau dia bisa buka sampai 5-4 akun, bagaimana manajemen dari revenue Bintang Mas ini mau mengganti? Yang saya khawatirkan, bagaimana dana kami bisa pasti kembali, sedangkan surat perjanjian mereka tuliskannya tidak ada surat kuasa dari kami. Itulah yang menjadi buah perhatian kami, terutama saya pribadi ya, sebagai member dari perusahaan ini. Oke, kalau begitu sekarang apa harapan Pak Emir nih? Kalau misalkan ada Pak Bambang di sini atau Pak Marvin,
Apa permintaan Pak Emir ke mereka? Ya sudah jelas, saya ingin modal saya kembali sebagaimana yang mereka menjanjikan di awal. Bahwasanya jika kami join atau bergabung hanya cukup 1 atau 2 bulan, tiba-tiba kami tidak berminat lagi bermain trading forex di perusahaan mereka, itu modal kapanpun bisa ditarik tanpa ada kendala apapun. Yang saya minta sekarang ke manajemen dari perusahaan ini, terutama leadernya Pak Bambang, Pak Di Susanto, dan beserta direktur utamanya Pak Marvin Uce, yang mengembalikan apa yang menjadi hak kami lah, gitu, hak saya terutama, yaitu modal saya dikembalikan sebagaimana yang telah dijanjikan di awal, begitu. Kira-kira seperti itu. Tolong Pak Marvin, Pak Bambang, Pak Ripai, dan para pejabat PT Revenue bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Karena saya percaya dengan PT Revenue Bintang Las, bukan pada Pak Marvin saja, jadi direkturnya, founder harus bertanggung jawab. Terima kasih Pak, mohon dikembalikan uang saya. Saya tunggu dana saya ya Pak ya. Pak Bambang, Pak Marvin, saya tunggu di tanggal yang saya bilang tadi. Segera. Nur, Adeliani, dan Emir meminta kepada konsultan dan kuasa hukum mereka agar segera diambil langkah-langkah hukum yang diperlukan dan meminta media RDTV untuk mengawal permasalahan ini hingga berkepastian hukum yang berkeadilan, serta mampu memberikan asas manfaat bagi mereka selaku member. Sebab selain Nur, Adeliani, dan Emir, masih ada sekira 2.000 hingga 3.000 member lainnya yang hingga saat ini masih menanti ganti rugi yang tak kunjung datang. Kontributor RDTV melaporkan dari Jakarta.